tazharul fitan, banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wayang qusul ilmu, setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh wa man yuqashuh, sin dengan hak kecil, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh, bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar. Lama-lama saya baca, rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini, beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa sembahyang. Beringat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Yang pula banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata, mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati, kita tak tahu bagaimana rasa mati.
Kalau nak merasakan bagaimana harus memati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang. Lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki, datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sedikit. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa karena ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur. Umat Islam berkumpullah presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, berkumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong, mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. In tansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan, banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestin sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uighur, pembunuhan. Dulu imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Dulu satu, lepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah wal Yaman. Selepas itu bertambah wa Uighur wa, akhirnya wa fi kulli makan. Semakin bertambah. Oleh sebab itu maka ini di antara fitnah akhir zaman. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Selepas kita kaji hadis ini,
Apa tujuan kita? Tujuan kita semakin menguatkan keyakinan, banyak-banyak beribadah, nasihatkan anak menantu, sahabat, jiran, tetangga supaya semakin istiqamah menjalankan syariat, rajin-rajin sholat berjamaah, banyak-banyak berzikir, khatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah.